Shalom semuanya, kembali lagi bersama Sesenia Tigea yang akan membahas soteriologi 5 tentang Ordis Salutis dan introduksi latar belakang pertimbangan. Nah, sebelum kita masuk dalam bagian-bagian dari Ordis Salutis, dan saya akan mengingatkan kita kembali bahwa keselamatan itu berasal dari Allah, dan dasar dari keselamatan ada pada kedaulatan Allah sendiri, di mana hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, bagian-bagian dari Ordis Salutis itu, yang pertama kita akan membahas tentang pemilihan, di mana pemilihan itu tidak dapat kita lakukan, tapi pemilihan itu hanya Allah yang dapat memilih kita, bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang memilih. Dan pemilihan ini juga dikatakan sebagai election, yaitu phase dari tujuan kekal Allah atau ketetapan, di mana ia sudah pasti dan kekal menentukan siapa yang akan diselamatkan berdasarkan pilihan yang penuh dengan kasih dan tanpa syarat. Jadi pemilihan ini Allah telah berikan kepada kita sebagai orang yang percaya tanpa syarat, tanpa suatu ada hal yang harus kita berikan. Dia memberikan itu karena kasih karunia-Nya kepada kita sebagai anak-anak Allah. Dan siapa yang akan percaya? Hal ini bukanlah sekedar tujuan untuk memberikan keselamatan kepada siapa yang mungkin percaya, tetapi kepada siapa yang akan percaya, yang akan percaya kepadanya. Dan hal ini kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 48 dan di dalam Roma pasal 8 ayat 33. Nah, pemilihan ini saya tekankan kembali bahwa pemilihan ini bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang memilih. Allah yang memilih kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, yang kedua, forex knowledge. Nah, di sini dapat diartikan di mana pengetahuan selektif yang membuat seseorang sebagai objek kasih dan bukan sekedar pengetahuan atau sesuatu sebelumnya. Nah, hal ini berfokus kepada hal yang memotivasi Allah untuk bertindak, melibatkan pilihan dan berhubungan dengan pribadi manusia tersebut, dan bukan dengan apa yang mereka perlu buat. Jadi ini bukan menyangkut tentang perbuatan kita sebagai manusia, tetapi bagaimana Allah yang berfokus kepada motivasi Allah untuk bertindak gitu. Bukan kita sebagai manusia yang bertindak atau melakukan. Dan kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 23 dan Roma pasal 8 ayat 29 dan pasal 11 ayat 2. Nah, setelah pemilihan forex knowledge, dan sekarang kita membahas yang ketiga, predestinasi atau ditetapkan, yang artinya tanda yang diberikan bagi seseorang sebelumnya dan destiny mereka. Hal ini berhubungan dengan kehendak Allah dan dengan kepastian ilahi dari hasil pemilihan. Jadi ini menyangkut tentang pemilihan, di mana sebelumnya Allah yang memilih kita. Jadi Allah sudah berkehendak untuk memilih kita. Kepastian ilahi dari hasil pemilihan itu, sehingga kita ditetapkan. Dan kita dapat melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dan 30, serta kita juga dapat melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 5. Nah, setelah kita ketahui tentang pemilihan, forex knowledge,
dan predestinasi atau ketetapan. Dan sekarang kita akan masuk pada poin yang keempat, panggilan atau calling. Nah, panggilan ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama panggilan umum dan panggilan khusus. Nah, panggilan umum ini dapat juga dikatakan sebagai general calling, yang artinya penyampaian pesan Injil untuk semua orang. Nah, Injil ini disampaikan kepada semua orang tanpa khusus gitu. Jadi Injil ini disampaikan kepada keseluruhan, kepada setiap orang, dengan undangan untuk beriman dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Injil yang sudah Jadi penyampaian pesan Injil menyangkut tentang undangan di mana setiap orang yang menerima akan membawa kita untuk beriman dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dimana kita memiliki iman dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan yang Injil tersebut di dalam Matius pasal 22 ayat 14 dan Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Dan sedangkan panggilan khusus ini yang dapat juga dikatakan effectual calling, yang artinya penerapan dari firman Allah oleh Roh Kudus kepada keselamatan, yang ada di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23 sampai 25 dan Roma serta Yohanes. Nah, di situ juga menjelaskan di mana panggilan khusus ini sebagai penerapan dari firman Allah oleh Roh Kudus melalui keselamatan gitu. Nah, yang kelima, keselamatan yaitu buah dari pemilihan. Nah, keselamatan ini ya buah dari pemilihan yang dipilih Allah kepada setiap orang. Buah. Nah, hal ini merupakan keseluruhan dari karya Allah pada manusia dalam membebaskannya dari dosa. Nah, karena kita sudah dipilih oleh Allah, maka kita dibebaskan dari segala dosa, yang akhirnya membawa kita kepada kemuliaan, dan juga segala sesuatu di antaranya. Nah, pemilihan tidak berdasarkan tindakan manusia. Jadi pemilihan ini bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tetapi keselamatan adalah berdasarkan iman kepada Kristus. Nah, adanya suatu hubungan. Keselamatan adalah suatu hubungan kita kepada Kristus. Bagaimana iman percaya kita kepada Kristus, maka kita akan memperoleh keselamatan itu, dan tidak terlepas dari pilihan Allah kepada kita sebagai orang yang percaya. Nah, seseorang yang menerima keselamatan, maka keselamatan itu pasti dan kekal. Jadi ketika kita sudah dipilih Allah, atau saya dan saudara dipilih Allah, maka keselamatan itu bersifat pasti dan kekal. Nah, kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dan juga Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17 dan pasal 6 ayat 37. Nah, yang keenam, jika saudara masih penasaran akan Ordo Salutis ini dan urutan-urutan yang harus kita ketahui tentang Ordo Salutis ini, maka tetap ikuti channel kami. Dan jangan lupa subscribe, share, dan komen. Sekian dan terima kasih. Shalom.